Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hidup menjadi anak Tuhan itu adalah hidup yang mampu punya sikap bersaudara yang baik. Mampu bekerja sama baik itu dengan saudara sekandung, saudara seiman, ataupun saudara sesama manusia. Kita percaya bahwa hidup di dalam persaudaraan itu adalah hidup yang mau belajar untuk terus harmonis, belajar mengalah, belajar saling memahami satu dengan yang lain. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 249, Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Kidung Jemaat 249, bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, ya satu-satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang terus mau belajar hidup dalam persaudaraan yang baik, dan ajarkan kami untuk membawa damai, membawa sejahtera, dan bawa pengasihan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita baca bersama-sama Kejadian 46. Kejadian 46 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 46 ayat 1 sampai 7 menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian 46 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dari istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Bapak ibu saudara, sebagai anak tentara, saya dan adik saya itu hidup di kondisi keluarga yang harus siap selalu pindah. Kami itu pindah sekitar 5-6 tahun sekali. Pokoknya tergantung atasannya, komandannya Bapak gitu ya. Dan kami sudah pernah tinggal di Jakarta, Makassar, Bandung. Papa mama sempat di Bali juga. Dan saya ketika kuliah juga saya pergi ke Jogja. Masuk pelayan juga udah sering pindah-pindah jadi Semarang, Surabaya, Pekalongan, Purwokerto. Dan saya tiba di Cirebon juga gitu ya. Dan kami sekeluarga sudah terbiasa hidup berpisah, dan perpisahan itu tidak pernah mudah gitu ya. Harus ketemu dengan orang baru, harus mulai segala sesuatu dari awal lagi. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya kami memahami betapa berharganya sebuah pertemuan gitu, karena kami tahu rasanya perpisahan itu nggak enak. Nah begitu juga yang dialami oleh Bapak Yakub.
Bapak Yakub harus pergi dari tempatnya dan menuju Mesir. Keadaan kelaparan yang membuat mereka sekeluarga tidak memungkinkan bertahan di sana, harus menuju tempat tinggalnya Yusuf yang saat itu dia belum tahu Bapak Yakub. Dia harus merelakan kebiasaan-kebiasaannya dan ketika mereka pindah sampai ke Mesir, tentu tantangan dan masalah datang silih berganti begitu. Dan bahkan mereka pun hidup di Mesir pun harus dengan cerdas cerdik gitu ya. Bahkan dia dikatakan bahwa ketika ditanya apa pekerjaanmu, kamu bilang aja bahwa betul aku gembala tapi aku dari kecil gitu. Karena gembala itu kayaknya hal yang jadi momok buat orang Mesir, bukan pekerjaan yang mulia begitu. Jadi harus belajar memahami keadaan Mesir, dan bahkan sebelum Yakub dan juga anak-anak pergi ke sana, Yusuf pun udah hidup di Mesir itu dengan begitu banyak tantangan dan penderitaan karena memang perubahan gak nyaman. Tapi apa yang membuat Yusuf berhasil adalah ketika dia belajar bersedia untuk hidup dalam penyerahan diri. Nah, Bapak Saudara, kalau dalam hidup kita juga di minggu-minggu ini atau di hari ini akan ada perubahan. Percayalah bahwa perubahan itu adalah satu bagian dari kehidupan yang tidak pernah terelakkan. Kita tidak bisa selamanya dalam keadaan nyaman. Kita tidak bisa selamanya dengan orang-orang yang kita kasih. Kita tidak bisa selamanya sesukses yang kita rasakan sudah pernah rasakan. Hidup itu akan ada susah senangnya, akan ada tantangan pergumulannya. Mungkin satu saat kita bisa terus di situ, bisa jadi kita harus pindah. Dan hari ini kalau kita diajak untuk Tuhan juga untuk belajar dalam hidup dalam perubahan itu nggak perlu dicari, dia udah pasti datang. Tinggal apakah kita mau berdamai atau tidak. Kita memaksakan kehendak kita atau tidak. Pokoknya saya nggak mau pindah, saya nggak mau berubah. Ada masa-masanya perubahan itu sangat diperlukan ya, untuk kita agar bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita tuh masih terus belajar kok. Berapapun usia kita, sampai di usia kita yang lansia pun kita masih terus belajar. Nah, sama seperti Yakub yang harus terus belajar di tengah-tengah perubahan yang ada, semoga kita juga jadi orang-orang yang mampu memahami perubahan, tidak menghindari, tidak ketakutan, dan percayalah kalau ada perubahan dalam keluarga, ada perubahan dalam usaha, dalam ekonomi, ada perubahan dalam pelayanan, semua akan baik-baik saja kalau kita pasrahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Yakub untuk hidup berdamai dengan perubahan. Kami percaya bahwa tidak ada keadaan perubahan yang nyaman, selalu butuh usaha untuk memahami keadaan. Sekalipun di tengah-tengah kehidupan kami begitu banyak hal-hal yang sebenarnya kami malas untuk berubah. Sudah nyaman dengan yang ada. Tapi kami percaya bahwa hidup sama Tuhan adalah hidup yang harus senantiasa berubah. Sama seperti dalam bacaan kami juga hari ini, Yakub pun terus belajar Tuhan untuk hidup di tengah-tengah perubahan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.